Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Kata Muhammad itu, kata Muhammadiyah itu bukan kata sembarangan. Seharusnya setiap pribadi Muhammadiyah itu punya ketajaman naluri di dalam memahami kata Muhammadiyah. Jadi tidak sembarangan mengenakan pakaian Muhammadiyah, tapi juga perbuatannya harus menunjukkan sifat-sifat Nabi Muhammad. Di antaranya dengan mendalami kalimat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri kalian itu, dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu contoh yang baik. Jadi laqad kana lakum, sungguh bagi kamu itu dalam diri Rasulullah, yaitu fi rasulillahi uswatun hasanah. Di dalam diri Rasulullah ada contoh yang baik. Ini harusnya menjadi parameter warga Muhammadiyah. Harusnya Muhammadiyah itu lebih mengedepankan nilai-nilai yang diajarkan oleh Rasulullah, bukan nyempal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi harus menunjukkan baktinya kepada sunnah-sunnah Nabi, bukan sebaliknya, yaitu kontraproduktif dengan sunnah-sunnah Nabi. Apalagi misalnya pemuda. Kalau saya dulu sebagai pemuda Muhammadiyah ya, dulu itu tekun mempelajari berbagai macam kitab. Selama yaitu berjam-jam, yang masih di Madura, itu masih muda. Itu selalu yang dibicarakan adalah agama. Itu pemuda Muhammadiyah dulu, diskusi, debat, buka kitab-kitab dan sebagainya. Itu sewaktu saya jadi pemuda Muhammadiyah, sewaktu saya apalagi di PRM ya. Itu di IPM maksud saya, PRM. IPM, yaitu Ikatan Pelajar Muhammadiyah dulu masih muda. Saya lihat tuh anak-anak muda di Muhammadiyah waktu itu lebih pada diskusi-diskusi agama. Tetapi kalau sudah yaitu keberanian seorang pemuda di Muhammadiyah itu, atau sifat pemuda sebagai pemuda Muhammadiyah itu sudah tercemar polusi, itu biasanya lebih pada afiliasi politik. Bahkan selalu mengasaskan perjalanan ke Muhammadiyahannya itu, kepemudaannya itu di atas politik. Sebenarnya tidak terlalu baik itu ke depan ya. Saya melihat bahkan enggak tanggung-tanggung dari mereka ini. Di zamannya Dhanil Simajuntak itu misalnya, dan zamannya Sunanto, itu dua pemuda ini, satu dari Madura, satunya dari Sumut ya. Nah, kalau saya melihat kalau Sunanto ini kan awalnya dibesarkan di panti asuhan Muhammadiyah itu. Dengan segala kecerdasannya, pada akhirnya menjadi pemuda Muhammadiyah setelah melalui proses pendidikan yang cukup panjang ya. Tapi kemudian menjadi yaitu underbo dari sebuah partai. Dan itu memang sekarang menjadi tren di cita-cita.
dari kebanyakan pemuda Muhammadiyah. Bagaimana bisa mendapatkan piala politik gitu. Nah, ini sebenarnya kalau dari sudut pandang kepemudaan yang menamakan dirinya Muhammadiyah, itu memang kurang pas gitu. Yang pas kalau pemuda Muhammadiyah ada keinginan besar untuk membangun citra kemuhammadiyaan dalam perspektif keagamaan. Bagaimana seharusnya pemuda-pemuda Muhammadiyah itu tangguh keagamaannya. Gitu. Misalnya, dengan kasus Ustadz Ade Hidayat, mau membela Ustadz Ade Hidayat itu bukan kerana hukum, bukan. Tapi yang ditunjukkan keilmuannya pemuda-pemuda Muhammadiyah membantah setiap orang yang berusaha mendistorsi Ustadz Ade Hidayat misalnya. Jadi ilmu yang dipakai jika itu bisa dilakukan. Kalau misalnya sebentar ranah hukum misalnya, itu justru makin menunjukkan ketidakmampuan pemuda Muhammadiyah. Iya, bahwa disitulah letak kelumpuhan berpikir pemuda Muhammadiyah. Karena setahu saya yang suka kerana hukum itu bukan Muhammadiyah gitu. Setahu saya loh. Jadi selama saya bertahun-tahun di Muhammadiyah ini, kalau orang yang selalu berbicara ranah hukum, padahal masalahnya masalah ikhtilaf gitu ya. Masalah keagamaan, dan itu sangat ilmiah gitu. Tiba-tiba misalnya melapor ke polisi. Lah, yang dilaporkan apanya gitu. Jadi yang dilaporkan apanya gitu. Nah, ini seringkali terjadi. Kalau misalnya sebagai pemikiran Muhammadiyah yang dinamis, kalau mengacu kepada pemikiran pemuda Muhammadiyah yang dinamis, menghadapi tantangan global yang semakin luas ya. Nah, itu harusnya yang dipersiapkan oleh pemuda-pemuda Muhammadiyah itu adalah pemuda Muhammadiyah yang memiliki kemampuan dan daya nalar yang kuat di bidang keagamaan. Ya, kurangnya Kiai Haji Ahmad Dahlan misalnya ya, kalau mau membela itu. Misalnya, kurangnya Kiai Haji Ahmad Dahlan itu dituduh kafir gitu. Tapi kan ditepis dengan hanya sekedar perbuatan yang pada akhirnya melunak sebuah kondisi yang ada itu. Lah faktanya sekarang misalnya, dalam dialog pemahaman yang terjadi antara Ustadz Ade Hidayat dan Ustadz Musleh Safitra ya misalnya, itu kan pertarungan pemikiran, pergumulan pemikiran antara dua sosok itu yang sama-sama disertai hujatan-hujatan ya, baik dari pihak Ustadz Ade Hidayat ataupun dari pihak Ustadz Musleh misalnya, dikategorikan begitu. Bahkan lebih keras Ustadz Ade Hidayat ya. Kalau menurut saya itu masih dalam ranah perdebatan, bukan dalam ranah rapor-raporan. Kecuali misalnya menyebut Ustadz Ade Hidayat itu bangsat misalnya, lah itu jelas salah. Ustadz Ade Hidayat itu orang yang gimana gitu, itu baru ya. Jadi kadang-kadang fanatisme buta yang ada itu tidak baik gitu. Jadi fanatisme buta ini yang sering muncul di dalam pemikiran-pemikiran pemuda gitu. Kalau dulu ya, sepanjang saya di Madura itu kalau berbicara agama, nah memang salah satu kelemahan dari pemuda Muhammadiyah ini memang permasalahan agama yang saya lihat.
Mereka bahkan kadang-kadang itu mati kalau diajak diskusi, itu mati gitu. Ini mungkin yang perlu ditingkatkan kualitas kepemudaan. Padahal terlalu banyak itu pembimbing di Muhammadiyah, misalnya dari bapak-bapak Muhammadiyah, itu kemudian alumni-alumni Timur Tengah yang juga banyak. Siapa itu namanya Ramadan itu umumnya dari Mekah, dia tokoh-tokoh Muhammadiyah muda itu. Banyak menulis di Facebook itu. Juga membantah Asy'ariyah dan sebagainya. Lah kan tinggal dikerahkan saja. Kalau ketika menggunakan standar kelemahan dengan cara main lapor-laporan, itu makin menunjukkan bahwa dari pemuda Muhammadiyah itu sangat lemah gitu, fondasinya. Jadi pemuda Muhammadiyah yang kuat itu adalah pemuda Muhammadiyah yang menguasai ilmu pengetahuan dalam segala bidang. Itu pemuda Muhammadiyah. Itu pemuda masa depan. Pemuda harapan dunia itu, bukan lagi bangsa. Jadi kalau mainnya lapor-laporan, ini setback itu ke belakang ya, mundur ke belakang gitu. Jadi setback dia itu, tidak maju gitu. Padahal kita harusnya di Muhammadiyah sesuai dengan momentum yang ada itu adalah berkemajuan. Jadi berkemajuan, kemudian juga cerdas, mencerahkan. Jadi cerdas, mencerahkan. Misalnya ada sengketa seperti sekarang ini Ustadz Ade Hidayat dengan Ustadz Musleh Safitra. Pemuda Muhammadiyah tampil kalau memang mau membela Ustadz Ade Hidayat itu dengan cara kemampuan memiliki ilmu pengetahuan, menguasai misalnya bidang hadis, bidang fikih. Ini kan jauh. Coba saya pingin sih pemuda Muhammadiyah yang memiliki kemampuan di bidang hadis tuh siapa coba? Lah itu perlu ditunjukkan kemampuannya. Yang ahli fikih siapa gitu. Kemudian yang ahli tafsir siapa itu. Lah yang ahli bahasa Arab, ahli adab dan sastra siapa? Dan itulah yang digunakan sebagai pembelaan kepada Ustadz Ade Hidayat. Kalau mau bela Ustadz Ade Hidayat, baru itu namanya sejalan dengan fikrah Muhammadiyah. Nah, tidak cukup itu. Kalau memang mau melakukan yaitu tadi upaya perbaikan, termasuk misalnya apa yang dilontarkan oleh Ustadz Ade Hidayat juga itu perlu dikoreksi. Saya kasih satu contoh saja ya. Ustadz Ade Hidayat itu dulu misalnya ketika melontarkan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Itu sampai terakhir ya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin Allahumma antal maliku la ilaha illa anta. Itu sampai belakang. Ini pernah dilontarkan oleh Ustadz Ade Hidayat. Satu contoh ini. Saya terangkan aja kepada pemuda itu. Ya. Apa dia bilang? Kata Ustadz Ade Hidayat, saya sudah membaca 1250 kitab. Nah, coba. Ini pernyataan beliau di video. Silahkan cari. Pasti ada itu. Tetapi saya tidak pernah menemukan kalimat inni wajjahtu. Itu adalah doa korban katanya itu. Bukan doa iftitah salat. Itu dilontarkan oleh Ustadz Ade Hidayat. Nah, sempat saya ungkap kalau kalimat itu adalah doa solat juga pakai ini itu. Mau lemah hadisnya ya. Kalau Ustadz Ade Hidayat, jangankan hadis sohe, hadis lemah dan palsu saja tidak ada. Ini satu contoh dari salah satu yang saya temukan dari Ustadz Ade Hidayat. Di sini bahkan ada kalimat yang seharusnya tidak dilontarkan oleh seorang ustadz, harusnya merendah diri. Sudah 250 kitab saya baca, tapi tidak menemukan. Jangankan hadis,
sahih, hadis lemah dan palsu saja tidak ada. Ini bahaya loh kalimat begini nih. Ya. Bahaya kalimat seperti ini, namanya kalimat takabur, sombong. Sombong itu bukanlah sifat Muhammadiyah. Jadi itu ya, sombong itu bukan sifat Muhammadiyah. Ini satu yang ternyata setelah diperiksa itu terdapat dalam kitab At-Tabrani, bahwa inni wajjahtu itu memang ada. Walaupun hadisnya lemah, memang ada hadisnya itu. Akhirnya apa? Ustadz Adi Hidayat ini dibully oleh ulama-ulama NU. Misalnya seperti yaitu Kiai Marzuki. Wah tuh, gurunya Muhammadiyah. Coba, gurunya Muhammadiyah, pedomannya Muhammadiyah, ulamanya Muhammadiyah itu. Lihat tuh. Akhirnya yang dibawa Muhammadiyah. Kenapa tidak ada laporan ini dari pihak pemuda itu, kok diem saja gitu? Bahkan dia bawa Muhammadiyah loh. Jadi kalau mau main lapor-laporan begitu gitu. Ada lagi saya tunjukkan dari Ustadz Adi Hidayat. Semoga ini juga bisa menyadarkan pemuda lah. Misalnya berkaitan dengan fatwa tarjih Muhammadiyah. Ini fatwa malah, fatwa tarjih. Fatwa tarjih Muhammadiyah itu dengan jelas menyatakan bahwasanya Allah bersemayam di atas arsy. Jadi fatwa tarjih Muhammadiyah bahwasanya Allah bersemayam di atas arsy. Itu jelas sudah, tidak ada bantahan dan tidak ada hal yang aneh-aneh. Tetapi yang terjadi pada Ustadz Adi Hidayat, malah yang terjadi apa? Beliau kemudian memberikan fatwa bahwa makna istiwa itu istaula. Ingat, saya niru Ustadz Adi Hidayat nih. Makna istiwa itu istaula katanya. Pemuda tahu nggak? Pemuda-pemuda Muhammadiyah, istaula itu bahasanya siapa itu? Kalau antum buka dalam referensi golongan-golongan Islam yang ditahdir ya oleh ulama-ulama dahulu kala, itu ada Jahmiyah, ada Mu'tazilah. Perkataan Ustadz Adi Hidayat ini kalau dilihat itu terdapat dalam kitab-kitab Jahmiyah yang ditahdir oleh ulama-ulama. Ini kalau harusnya pemuda sampai situ mempelajari agama itu gitu. Jadi tidak sebatas main lapor, apa-apaan itu. Tunjukkanlah pemuda yang tangguh, pemuda yang berpengetahuan, pemuda yang menguasai agama, bukan pemuda yang suka berpolitik gitu. Jadi kalau sudah lari ke politik ini bisa kabur seluruhnya itu. Yang jelas. Saya ini selalu dalam kritik ya. Kritik Mustafa Nahrawandaya itu. Iya, ada yang memberikan nasihat kepada saya lembut, nyaman, enak gitu. Seperti Buya Risman Mukhtar itu. Itu menyenangkan nasihatnya. Ya walaupun ada sedikit salahnya itu. Kemudian saya meluruskan kemarin di WhatsApp. Kalau saya memang Buya Risman mengatakan bahkan tidak punya jabatan di Muhammadiyah. Itu nggak benar. Saya punya jabatan di Muhammadiyah. Jabatan saya sudah kemarin saya share itu dan lihat saja nomor MBM saja saya itu nomornya sudah lama. 681. Itu sudah tua berarti saya itu memahami Muhammadiyah. Sudah tua sekarang, harusnya saya jadi kakek-kakek, kakeknya kalian, pemuda itu. Nah itu dilihat tuh, saya sampai suruh cek ke teman-teman di PP,
ke sekretaris Majelis Tarjih siapa itu, Bapak Moshudi, dan ada teman Kurniawan satunya. Sudah cek silahkan. Ada yang ngecek beneran. Oh iya bener ini Ustadz Zulkarnain sekian ini ada, itu dicek bener itu. Lah sampai sekarang saya sebagai ketua ranting, dan memang saya berada di Majelis Tarjih Muhammadiyah Pondok Gede. Itu nggak bohong. Itu diumumkan dan disaksikan di depan banyak orang. Pada waktu rapat pertama kali pengangkatan saya itu dimasukkan dalam jajaran Majelis Tarjih Muhammadiyah. Disaksikan oleh tokoh-tokoh seperti Bapak Edi Sukardi dan sebagainya. Nah, kalau yang ketua ranting sudah saya share itu. Ini didustakan oleh Bang Mustafa Nahrawandaya gitu. Ya, bikin rusuh aja itu. Jadi kalau sebenarnya itu mau melakukannya apa ya? Janganlah kebiasaan kebencian itu yang dilakukan. Bang Mustafa ada itu. Ada lagi itu, kalau nggak salah yang komentar sembarangan itu Ustadz Reza itu. Dia nulis statusnya itu ya, tanpa ngecek terlebih dahulu gitu. Iya. Itu dulu sahabat saya, teman saya, seiring saya gitu. Saling bantu-membantu. Kalau saya tidak ada khutbah dengan Ustadz Reza itu, saya dikasih oleh Ustadz Reza. Lah kalau Ustadz Reza tidak ada khutbah, saya yang ngasih khutbahnya gitu. Sampai begitu dulu. Demikian juga dengan Bang Mustafa. Ada pengajian, saya kasih dia pengajian. Tahu kenapa tiba-tiba memukul saya itu di internet tanpa cek terlebih dahulu, dan senang mengekspos sesuatu yang bersifat fitnah itu. Padahal kasus sedang partai. Ya. Jadi kalau saya mau juga ngungkap masalah kasus di partai, waduh bisa ribut itu. Jadi itu ya. Jadi kalau saya mau ngungkap kasusnya di partai itu bisa ribut. Saya kan berani mengucapkan ini karena Bang Mustafa sudah keluar ya. Jangan sampai saya membuka semua itu permasalahan-permasalahan panjang itu. Jadi itu ya. Jadi kalau orang luar Muhammadiyah jangan ngomong. Makin rusak itu. Jadi kalau tidak tahu, diam saja gitu. Biasanya Anda juga yang suka mengubar-ngubarkan masalah, nyolet-nyolet masalah itu. Bahkan miris itu menjadi tukang fitnah loh. Ya jelas di Muhammadiyah itu tidak ada orang-orang seperti kelompoknya kalian tuh, nggak ada. Benar itu Anda itu. Justru memang Anda bukan orang Muhammadiyah berbicara Muhammadiyah. Nah itu. Memang tidak ada di Muhammadiyah orang yang tidak cerdas. Cerdas semua. Itu ya. Nggak ada di Muhammadiyah pemahaman Wahabi. Di Muhammadiyah ini tidak tahlilan. Ingat loh. Muhammadiyah tidak kunut. Anda akan Muhammadiyah Wahabi. Jadi tidak ada di Muhammadiyah. Memang Muhammadiyah ini sejak dulu membela Wahabi itu Buya Hamka, lihat. Anda siapa? Kan kuburiyun gitu kan. Menyamar mau menjadi orang Muhammadiyah di sini, ketahuan bahasanya. Jadi itu. Jadi apa ya? Janganlah kalau bukan Muhammadiyah kemudian sok Muhammadiyah gitu. Baca Muhammadiyah itu, baca baik-baik. Fatwa-fatwa Muhammadiyah sudah menunjukkan dengan benar. Ini saja sudah bohong ini. Ini kalau ingin ya. Saya kenal. Ini bukan masalah saya kenal. Fatwa Muhammadiyah tidak pernah membenarkan tahlilan. Bahkan di sana di fatwa Muhammadiyah dibicarakan asal-usul tahlilan.
yang berasal dari budaya Hindu. Silahkan baca. Jadi bukan masalah Al-Azhar apa, bukan. Fatwa Muhammadiyah dengan jelas menyatakan seperti itu. Lah Buya Hamka faktanya membela Wahabi. Antum baca bukunya. Silahkan baca buku yang namanya, yaitu apa namanya, dari perbendaharaan lama. Itu jelas pemikiran Buya Hamka. Dari awal mengangkat tokoh-tokoh yang benci Wahabi, siapa saja itu disebutkan di situ ada orangnya. Nah, silakan baca itu. Antum juga baca buku Revolusi Bung Karno di bawah bendera revolusi. Pembelaan Bung Karno dengan Wahabi itu. Jadi jangan hanya sekedar Bung Karno baca buku Buya Hamka. Ada tulisan juga Manhaj Buya Hamka, baca itu. Yang dikatakan belajar ilmu kalam, ini dikatakan oleh para pendusta. Jadi jangan suka mengada-ngada lah. Antum mau Muhammadiyah itu bukan berbicara orang, Muhammadiyah itu berbicara fatwa. Jadi keputusan Muhammadiyah sudah jelas kok, mau dibantah dengan omongan kotor antum gitu. Nah, tuh. Jadi jelas sekali kok. Jadi Buya Hamka misalnya apa yang dikatakan oleh Ustadz Adi Hidayat, ya harus dikoreksi lah. Wong itu saudara saya. Ustadz Adi Hidayat itu saudara kami di Muhammadiyah. Kalau salah ya dikoreksi. Bukan memusuhi, nggak ada memusuhi. Di Muhammadiyah itu dialogis, bukan organisasi yang yang taklid buta, bukan. Orang Muhammadiyah itu hebat-hebat. Beda dengan organisasi sebelah. Saya tidak ada hubungannya dengan ahli Jum'ah ya. Muhammadiyah itu kalau dalam berfatwa tidak ada hubungannya dengan ahli Jum'ah. Jangankan dengan ahli Jum'ah, dengan 4 imam saja tak ada hubungannya. Jadi pelajari Muhammadiyah dengan benar itu. Jangan hanya katanya orang ini, orang ini tahlilan. Bukan itu Muhammadiyah. Yang harus antum pelajari Muhammadiyah ini adalah yaitu fatwa-fatwa Muhammadiyah dan keputusan tarjih Muhammadiyah. Baru itu Muhammadiyah. Kalau perorangan siapapun keluar dari lisannya, itu baru wawasan, bukan Muhammadiyah. Silakan antum tanya kepada orang Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah yang benar itu mengikuti tarjih Muhammadiyah. Kalau tidak sesuai dengan tarjih Muhammadiyah, namanya membangkang tarjih Muhammadiyah. Siapapun dia. Itu ya. Jadi kalau tidak tahu Muhammadiyah, jangan ngomong Muhammadiyah lah. Kan saya bilang, kalau tidak tahu Muhammadiyah, jangan ngomong Muhammadiyah. Jadi bukan kemudian dengan cara-cara arogan. Saya tegas ini mengatakan ya. Jadi Muhammadiyah itu segala yang dijadikan landasan adalah sumber keputusan Muhammadiyah. Tidak boleh seorang pun dari Muhammadiyah itu melampaui Muhammadiyah. Ada yang berkeberatan, ada yang keberatan dengan saya itu. Ada, banyak itu. Tetapi orang itu nggak tahu Muhammadiyah yang sebenarnya. Hanya ngomong kosong. Ya, barangkali ini saja dari saya. Sudah ini terlalu siang ya. Mau mengantar orang yang paling saya cintai di dunia. Itu saja dari saya. Ya, mudah-mudahan semuanya diberi pengertian ya. Diberi pemahaman. Kalau mau masuk Muhammadiyah itu istilahnya kafah, jangan setengah hati gitu.
Dan hanya jangan jadi kompor di belakang manas-manasi orang Muhammadiyah yang tidak tahu ya. Itu saja dari saya. Zulkarnain El Maduri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.